Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintas Dharma Puspanegoro dengan NPM 231300064 dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas saya dari mata kuliah pengujian perangkat lunak studi kasus sistem login, yaitu assignment studi kasus sebuah aplikasi sistem registrasi mahasiswa online memiliki fitur yang terdapat 5 poin, yaitu 1. Mahasiswa mendaftar akun baru. 2. Mengisi biodata lengkap. 3. Mengunggah dokumen KTP, ijazah. 4. Melakukan pembayaran biaya registrasi. 5. Mendapat status terdaftar jika semua tahap valid. Kemudian assignment lanjutan, identifikasi level-level pengujian, unit integration, system acceptance yang harus dilakukan untuk aplikasi tersebut. 2. Untuk setiap level, buat contoh minimal 1 test case. 3. Tentukan jenis pengujian, fungsional atau non-fungsional, manual atau automated yang tepat pada tiap level. Nomor 4. Analisis secara mendalam. A. Resiko apa yang terjadi jika level tertentu dilewati. B. Mana yang lebih efektif diotomatisasi, mana yang harus manual. 5. Buat laporan penjelasan dalam format presentasi, yaitu pertama saya akan menjawab assignment. 1. Mahasiswa mendaftar akun baru, memastikan proses pembuatan akun berhasil, termasuk validasi input data, yaitu terdapat format email, kekuatan password dan lain-lain, dan penyimpanan data ke basis data. Nomor 2. Mengisi biodata lengkap, memastikan semua kolom biodata wajib terisi dengan format yang benar, misalnya tanggal lahir dan angka untuk nomor telepon, dan dapat disimpan. Nomor 3. Mengunggah dokumen yang berupa KTP dan ijazah, memastikan proses upload berhasil, mendukung jenis dan ukuran file yang ditentukan, serta penyimpanan file aman dan terkait dengan akun pengguna. Nomor 4. Melakukan pembayaran biaya registrasi, memastikan sistem dapat mengarahkan ke gerbang pembayaran atau payment gateway, status pembayaran terkonfirmasi dan data pembayaran tercatat. Nomor 5. Mendapat status terdaftar jika semua tahap valid, memastikan logika sistem untuk menentukan status terdaftar berjalan dengan benar, yaitu hanya setelah semua tahapan sebelumnya dari nomor 1 dan nomor 4 diselesaikan dan divalidasi. Kemudian assignment lanjutan. Nomor 1. Identifikasi level-level pengujian. Yang pertama, unit testing, menguji komponen terkecil yang berupa fungsi atau modul secara terpisah, misalnya validasi input bidang, fungsi unggah dokumen. Nomor 2. Integration testing, menguji interaksi dan aliran data antara unit atau modul, misalnya alur dari mendaftar akun ke mengisi biodata. Nomor 3. System testing, menguji sistem secara keseluruhan dalam lingkungan yang menyerupai kondisi asli untuk memverifikasi fungsionalitas dan non-fungsionalitas sesuai kebutuhan. Nomor 4. Acceptance testing atau UAT, pengujian oleh pengguna akhir, calon mahasiswa atau admin PMB, untuk memverifikasi bahwa sistem memenuhi kebutuhan bisnis dan siap digunakan. Nomor 2. Contoh minimal 1 test case untuk setiap level. Nomor 1. Unit testing, test case-nya berupa validasi input biodata sampai tanggal lahir. Langkahnya, input tanggal lahir dengan format yang salah, misalnya tanggal 32 bulan 12 tahun 2000. Hasilnya, sistem menampilkan pesan error, format tanggal lahir tidak valid. Nomor 2. Integration testing, test case-nya integrasi pendaftaran akun dan login. Langkah, yaitu dengan langkah setelah berhasil mendaftar akun baru, coba login dengan username dan password yang baru dibuat. Hasilnya, pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman pengisian biodata. Nomor 3. Sistem testing, test case-nya alur registrasi penuh dengan data valid. Langkahnya, lakukan semua 5 langkah fitur secara berurutan dan valid, dari mendaftar, kemudian mengisi biodata lengkap, dan mengunggah dokumen dan melakukan pembayaran. Hasilnya, status pendaftaran berubah menjadi terdaftar dan sistem mengirimkan notifikasi atau email pendaftaran berhasil. Nomor 4. Acceptance testing, verifikasi kesesuaian kebutuhan bisnis, yaitu langkahnya admin atau pengguna akhir atau mahasiswa memeriksa apakah status terdaftar hanya diberikan jika semua tahapan termasuk pembayaran telah valid dan lengkap. Hasilnya, sistem cara akurat menetapkan status terdaftar hanya untuk pendaftar yang telah menyelesaikan semua persyaratan administrasi. Nomor 3.
Tentukan jenis pengujian yang tepat di tiap level. Nomor 1, unit testing. Jenis pengujiannya berupa automated. Nomor 2, integration testing. Jenis pengujian automated dan manual. Nomor 3, sistem testing. Jenis pengujian manual dan automated. Nomor 4, acceptance testing. Jenis pengujian manual. Nomor 4, analisis mendalam. A. Risiko apa yang terjadi jika level tertentu dilewati? Melewatkan salah satu level pengujian dapat meningkatkan risiko kualitas perangkat lunak secara signifikan, yaitu yang pertama, melewati unit testing. Risiko modul atau fungsi individual mungkin mengandung bug dasar yang tidak terdeteksi. Dampaknya, memperbaiki bug di tahap yang lebih lanjut seperti pada integration atau sistem akan jauh lebih mahal dan memakan waktu karena sulit diisolasi. Kemudian kedua, melewati integration testing. Resikonya kesalahan antar muka atau komunikasi antara modul, misalnya data yang dikirim dan dari formulir biodata tidak diterima oleh modul unggah dokumen. Nampaknya kegagalan sistem saat pengguna menggunakan alur bisnis utama. Melewati sistem testing. Resikonya kegagalan dalam persyaratan non-fungsional, misalnya sistem lambat saat diakses 100 orang atau memiliki celah keamanan. Dampaknya pengalaman pengguna yang buruk atau lambat, ketidakmampuan sistem untuk menangani beban atau kebocoran data. Melewati acceptance testing. Resiko sistem berfungsi secara teknis tetapi tidak memenuhi kebutuhan atau ekspektasi bisnis, misalnya alur pendaftaran tidak logis atau admin tidak dapat melihat laporan yang dibutuhkan. Dampaknya, proyek dianggap gagal oleh klien atau pengguna, membutuhkan pengerjaan ulang yang signifikan setelah rilis. B. Mana yang lebih efektif diotomatisasi dan mana yang harus manual? Yang lebih efektif dioptimasi adalah pada pengujian unit testing, integration testing, regression testing, atau pengujian fungsional yang berulang. Alasannya, pengujian ini memiliki hasil yang mudah diprediksi, misalnya login berhasil, API terintegrasi, dieksekusi sangat sering, dan harus dilakukan dengan cepat. Otomatisasi menjamin kecepatan konsistensi. Contoh, otomatisasi pengujian validasi formulir dan proses pembayaran. Yang harus manual, user acceptance testing, usability testing, exploratory testing. Alasan, pengujian ini membutuhkan penilaian manusia, intuisi, dan verifikasi pengalaman pengguna. UAT harus dilakukan oleh pengguna akhir untuk memastikan sistem benar-benar memenuhi kebutuhan bisnis. Contoh, menguji apakah tata letak formulir biodata mudah digunakan dan apakah proses upload dokumen tidak membingungkan. Kemudian nomor 5, dari laporan penjelasan saya, sistem registrasi ini sangat bergantung pada transaksi keuangan dan validasi data. Oleh karena itu, pentingnya unit testing pada modul pembayaran dan validasi upload dokumen untuk mencegah bug fatal. Resiko terberat ada pada level sistem testing, terutama performance dan security testing. Melewatkannya bisa menyebabkan sistem down saat ribuan mahasiswa mencoba mendaftar secara bersamaan atau rentan peretasan data KTP atau ijazah. Keharusan acceptance testing secara manual oleh admin atau perwakilan mahasiswa untuk memastikan alur mulai dari klik daftar hingga menerima status terdaftar terasa intuitif dan memenuhi aturan akademik. Ya, sekian presentasi dari tugas saya. Jika ada salah kata atau nantinya videonya akan terlihat sedikit burik, mohon maaf ya Pak, soalnya saya memakai laptop yang sistemnya udah cukup lama, prosesornya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.